Di tengah guyuran hujan, ratusan pendukung Barito Putra bersorak gembira atas keberhasilan Barito Putra yang berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Kamarian, Kamis 9 November 2023. Di tengah guyuran hujan, ratusan pendukung Barito Putra bersorak gembira atas keberhasilan Barito Putra yang berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-19 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Kamarian, Kamis 9 November 2023. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, hujan mengguyur lapangan Demang Lehman. Namun kada menyurutkan Laskar Antasari menekan bajul ijo hingga mendapatkan peluang perdana melalui make out di menit ke-33. Kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk kemenangan Barito Putra. Persebaya pun berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun beberapa bola hasil sepakannya masih melebar hingga turun minum karena ada gol tambahan. Di babak kedua, jual beli serangan terus mewarnai laga ini. Laskar Antasari melalui Renan Alves pada menit 80 kembali berhasil mencebol gawang Persebaya. Kedudukan sementara berubah menjadi 2-0 untuk kemenangan Barito Putra. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan kada berubah 2-0 untuk kemenangan Barito Putra. Pelatih kepala Barito Putra Rahmat Darmawan wae jumpa media usai pertandingan menyatakan bersyukur timnya bisa mendapatkan 3 poin. Mengucapkan alhamdulillah bersyukur atas hasil yang hari ini kita peroleh. Kita mulai dari bersyukur dulu kemarin setelah kita melewati putaran 1 dengan di posisi ke-7, lalu kita sekarang bersabar dan kemudian dikasih rezeki. Ini satu proses yang menurut saya sudah sangat baik, walaupun jujur hari ini kita tidak bisa mengembangkan permainan dengan optimal dan beberapa pertandingan terakhir ini karena memang hari ini lapangan basah dan begitu tak mudah, sama tim lawan juga yang biasa melakukan permainan tim pasti juga mengalami kesulitan tidak seperti biasanya, sehingga akhirnya yang dominan adalah permainan direct play dan sedikit kombinasi yang dibuat sepertinya saja. Tapi secara keseluruhan kekurangan hari ini bisa ditutup dengan motivasi, semangat bermain dari setiap pemain yang masih bisa terus dipertahankan seperti ketika kita main terakhir di tangan. Jadi saya terima kasih kepada seluruh pemain, juga seluruh supporter yang hari ini hadir dan mungkin terus hadir, dan juga selamat atas saya dan seluruh pemain. Saya rasa itu saya mungkin ada yang
Pemain Barito Putra Natael Siringo-Ringo menyatakan sangat bangga timnya bisa memenangi pertandingan ini dan berterima kasih kepada pelatih yang telah mengizinkannya untuk bermain walaupun hanya dengan waktu beberapa menit. Teman-teman saya untuk seluruh Indonesia yang pada hari ini di laga pertama saya bersama Barito yang bisa menangkan pertandingan. Saya merasa senang bisa bergabung di sini dan juga terima kasih buat coach yang sudah memberikan saya pergabungan dan waktu kita bisa saya senang bersyukur mendapatkan menit berikut. Ya sebelum bertanding saya memang sudah merasakan suasana tim kami, aura tim kami punya semangat walaupun ya dari hujan kami mengalami pertandingan yang sulit, tapi kami dengan semangat yang tidak pantang menyerah kami bisa menangkan pertandingan sulit. Terima kasih. Sedangkan pelatih Persebaya, Uston Nawawi mengucapkan selamat kepada Barito Putra dan menyatakan bila pertandingan ini sangatlah menarik. Pertama tentunya kita ucapkan selamat kepada tim Barito Putra karena memenangkan pertandingan seperti ini 2-0. Pertandingan berjalan sangat menarik, tapi kita gagal mengambil poin. Pemain Persebaya, Andre Octaviansah menyatakan bila timnya sempat menguasai pada babak pertama pertandingan yang harusnya banyak terjadi gol, namun gagal memenangkan pertandingan ini. Jujur tadi kita sebenarnya menguasai babak pertama banyak gol yang harusnya tadi beberapa jadi gol, terus kita banyak juga free kick. Dari situ kemudian kita turunlah dan akhirnya kebobolan berapa itu dan mengakui itu dan kita gagal menang. Hasil ini membuat Barito Putra kembali ke peringkat 7 klasemen sementara setelah sempat turun ke peringkat 9 dengan mengantongi 28 poin. Sedangkan Persebaya masih berada di peringkat 12 dengan 22 poin.